Halo para omnivora, kembali lagi bersama saya Emon. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Blue Lagoon The Awakening tahun 2012. Film ini menceritakan tentang seorang cewek dan cowok yang terjebak di sebuah pulau karena suatu insiden, dan akan banyak adegan cerot-cerotnya. Tanpa banyak cincong, langsung saja kita mulai. Di awal film, menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Dean. Dia merupakan cowok yang lebih suka menyendiri dan kurang bergaul dengan teman-teman sebayanya. Di scene lain juga diperlihatkan seorang cewek imut yang memiliki banyak teman dan termasuk cewek yang populer di sekolahnya. Dia bernama Emma. Sebenarnya, Dean dan Emma diam-diam suka memperhatikan sampai-sampai Dean mempunyai julukan untuk Emma sebagai The Prom Queen atau Ratu Dansa. Headline: Steven knows Emma's name. Say what? You sure? Yeah, I just wanted the fries. Okay, wait. So Emma and Steven. Singkat cerita, sekolah mereka akan mengadakan study tour ke sebuah daerah. Semua siswa tampak antusias untuk bisa pergi berlibur termasuk Emma dan kawan-kawannya. Tetapi berbeda dengan Dean, yang tampak malas untuk mengikuti acara itu. Tapi setelah dibujuk oleh ayahnya, dia pun akhirnya mau ikut study tour itu. Singkat cerita, sampailah mereka. Dan sesuai jadwal, mereka bekerja untuk kemanusiaan dan membantu merenovasi sekolah terpencil di sana. Sampai pada suatu ketika, Emma and Friend pergi ke sebuah party yang diadakan di atas kapal, tanpa sepengetahuan dan izin dari para guru mereka. Tapi, saat Asoy berpesta, tiba-tiba mereka didatangi oleh polisi setempat yang sedang berpatroli. Suasana di atas kapal pun mulai menjadi kacau. Bahkan ada yang sampai membuang narkoboy mereka ke lautan. Dan tanpa sengaja, Emma terjatuh ke laut. Dan Dean yang melihat itu pun langsung terjun untuk menolong Emma. Dan mereka pun akhirnya naik ke sebuah perahu kecil yang masih terikat dengan kapal pesta tadi. Tapi sembrononya, Dean dengan cepat langsung memotong tali perahu tersebut karena takut tertangkap dan tidak mau terkena masalah. Dan kapal pun perlahan meninggalkan mereka terombang-ambing di tengah lautan. Emma pun semakin cemas dan ketakutan, ditambah lagi hujan semakin deras dan perahu mereka tiba-tiba diterjang ombak yang sangat tinggi. Do you even know which way to go? Be quiet, let me think. Singkat cerita, scene pun berpindah ke penginapan sekolah mereka, dan dengan berat hati, studi tour mereka dihentikan dan semua siswa akan dipulangkan gara-gara kejadian pesta itu. Dan seorang teman Emma melaporkan bahwa Emma tidak ada di sana, dan ketika guru mengabsen satu persatu muridnya, mereka baru sadar bahwa Dean juga menghilang. Scene pun berpindah pada Dean dan Emma yang terombang-ambing di tengah lautan, dan dari kejauhan Emma melihat ada sebuah pulau dan dengan sekuat tenaga mereka pun berusaha untuk mencapai pulau tersebut. Setelah mereka sampai di pulau itu, mereka meninggalkan perahu mereka di pinggir pantai. Kemudian Dean mengambil pistol suar untuk berjaga-jaga saat sewaktu-waktu itu dibutuhkan. Sementara itu, di sisi lain kedua orang tua mereka yang mendengar kabar hilangnya anak mereka pun mulai khawatir, dan mereka memutuskan untuk segera terbang ke tempat mereka study tour. Sementara itu, Dean dan Emma terus berjalan menjelajahi pulau itu berharap menemukan Hotel Oyo di sana. Di tengah perjalanan, mereka menemukan danau dengan air terjun yang sangat indah. Saat Dean mengajak Emma untuk berenang, Emma menolaknya karena ia memilih untuk melanjutkan perjalanan. Siapa tahu mereka menemukan motel atau semacamnya untuk bobot cantik. Tanpa mereka sadari, air laut mulai pasang dan akhirnya menyeret perahu mereka ke lautan. Setelah mereka berjalan selama berjam-jam, mereka tidak menemukan seorang pun di pulau itu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke perahu mereka, dan saat mereka kembali, mereka pun akhirnya panik karena perahunya menghilang dan hanya menyisakan pelampungnya saja. Dan akhirnya malam pun tiba. Karena lelah, mereka berdua pun akhirnya tertidur di sebelah api unggun yang telah mereka buat. Di sisi lain, orang tua mereka datang mencemaskan anak-anak mereka yang belum ditemukan, dan berharap polisi setempat segera menemukan anak-anak mereka. Sementara itu, Dean dan Emma berusaha untuk membangun tempat sebisanya untuk perlindungan sementara. Tanpa mereka sadari, sudah hampir 2 minggu mereka terdampar di pulau itu, dan polisi setempat juga sudah menghentikan pencariannya. Tetapi, orang tua mereka tidak menyerah begitu saja, sampai harus menyewa helikopter untuk melakukan pencarian secara pribadi. Kembali ke Emma dan Dean yang mencoba membuat sinyal SOS berharap akan ada yang melihatnya dan menolongnya.
Saat mereka asik ngobrol, Din tidak sengaja menemukan tengkorak manusia. Sontak, hal itu membuat Emma sangat ketakutan dan berpikir mungkin dia juga akan berakhir seperti orang itu. Tapi Din meyakinkan kalau dia punya keluarga yang akan terus mencarinya dan pasti akan menemukannya. Din juga berjanji akan terus menjaga Emma. Karena malam semakin tariris, akhirnya terjadilah adegan skidi pap-up yang enak-enak sekali buat dua sejoli ini. Saat keesokan paginya, Din mencoba menguburkan mayat tersebut dan disitulah diketahui kenapa Din lebih suka menyendiri. Din mengatakan kepada Emma dia merasa bersalah terhadap kematian ibunya. Bahkan ia berpikir ialah yang telah membunuh ibunya. Semua itu berawal dari Din yang berpikiran karena kesalahannya lah hingga membuat mobil yang mereka naiki mengalami kecelakaan. Din juga bahkan tidak berani hadir di pemakaman ibunya. Lanjut, selama terdampar di pulau itu, mereka melalui hari demi hari untuk bertahan hidup. Terkadang saat mereka lagi bikin anak, mereka merasa seperti sepasang kekasih yang sedang berbulan madu. Walaupun sebenarnya Emma merasa takut, tapi Din terus meyakinkan Emma bahwa mereka akan baik-baik saja. Di suatu saat, mereka berada di tengah hutan, tiba-tiba mereka mendengar suara pesawat dan berlari untuk mengejarnya. Dan ketika Din mencari pelergannya, dia tidak menemukannya. Dan akhirnya mereka kehilangan kesempatan yang sangat langka itu. Itu adalah pesawat pertama yang mereka temui setelah lebih dari 1 bulan tinggal di pulau itu. Dan terpaksa mereka harus kembali bertahan hidup di pulau tersebut. Hingga pada suatu ketika Emma merasa mual-mual. Din mulai takut jika Emma sampai hamil karena sering dicoblos tanpa pengaman. Din mulai merasa khawatir karena tidak akan ada yang bisa diminta pertolongan di tempat seperti itu. Kalau sampai Emma hamil atau bahkan melahirkan. Singkat cerita, setelah lebih dari 3 bulan mereka terdampar di sana, akhirnya mereka mendengar suara helikopter. Dan kali ini mereka berhasil menembakkan pelergannya, sehingga menarik perhatian pilot helikopter tersebut. Dan finally, mereka selamat. Saat kedatangan mereka di bandara, mereka disambut meriah oleh keluarga dan teman-temannya terutama Emma. Besoknya, keluarga Emma mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan Emma yang dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dari sekolah mereka. Tanpa mereka sadari, Emma pun kembali berjauhan seperti dahulu kala sebelum mereka terdampar di pulau itu. Hal itu dirasakan Din, apalagi dia anak yang susah bergaul, tidak seperti Emma yang terlalu populer di sekolah. Singkat cerita, acara kelulusan pun tiba, dan saat acara prom night tiba, Emma datang bersama adik dan teman-temannya. Tapi lagi-lagi, Din malas menghadirinya sampai harus dibujuk oleh ayahnya. Baru dia mau. Lanjut, saat diajak temannya untuk berjalan-jalan mencari pasangan untuk Emma, ternyata Din sudah menunggu di depan pintu dengan memakai jas di bawah hujan yang deras. Kasihan lo anjir. Emma pun dengan senang hati menyambutnya dan mereka pun berdansa di tengah hujan dan sangat-sangat menggairahkan. Tamat, ending yang sungguh menggenjotkan. Secara keseluruhan ya, film ini bukan film yang bagus-bagus banget tapi nggak jelek juga gitu, dan apalagi ada adegan colok-coloknya gitu yang membuat saya pribadi jadi celagang anjing. Celagang teh bahasa Indonesianya apa ya? Si Joninya bangun ya, si Joninya bangun. Naon sih anjing. Terus ya udah itulah. Terus ya film ini kalian tonton sendiri lah di krum gitu banyak, apalagi film ini sangat cocok buat kalian yang masih jomblo seperti saya anjing. Dan sekian dari saya, Emon mengucapkan sampai jumpa lagi dan salam pengangguran Indonesia.